Yes, puji Tuhan, haleluya, shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom, shalom, shalom. Senang sekali pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama lagi, menaikkan pujian penyembahan bagi Dia. Percayalah bahwa Allah sanggup mengadakan semua hal menjadi kebaikan bagi setiap orang, bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Mari datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur, kami percaya kasih setiamu Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setiamu. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengadakan kebaikan. Engkau sanggup mengubah semua keadaan menjadi kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Dia. Kami mulai ibadah penyembahan pagi hari ini di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kami namanya. Yang percaya mari sama-sama berkata amin.
kasih manusia, lebih dari apapun juga yang ada di dunia. Kasihmu melingkupi
kami. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang siapkan bagi hidup kami. Ada sesuatu yang ilahi, ada sesuatu yang kekal yang Tuhan mau setiap kami lewati dan masuk ke dalamnya Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah semua keadaan, tangan-Mu yang kuat itulah yang menyertai kami. Kami bersyukur di tengah-tengah semua yang sedang kami hadapi dalam hidup kami. Kami boleh melihat pembela kami yang agung. Engkaulah penolong kami, penghibur kami, pemimpin kami, penguat kami. Roh Kudus, terima kasih Engkau dicurahkan setiap kami. Engkau dicurahkan buat setiap kami Tuhan, untuk memimpin kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami pagi hari ini. Apapun yang Kau ingin katakan, Kau nyatakan kepada kami, karena kami tahu kami mengasihi-Mu Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini secara langsung maupun tunda, dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjamah setiap mereka, Tuhan yang memperbaharui hidup mereka. Roh Kudus, Engkau yang curahkan buat setiap kami untuk membawa kami semakin dekat dengan Padamu. Jamah setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, mari kita lihat firman Tuhan. Saya melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan kemarin dari Mazmur 25. Kalau kemarin kita membaca Mazmur 25 sampai dengan ayat yang ke-6, ke-5, tapi saya akan ulangi sedikit ayat yang ke-5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Apa yang Tuhan mau Anda dan saya Bapak Ibu sekalian, seperti pemazmur ini berkata, kita minta kepada Tuhan. Ayat yang keempat, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkan itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam setiap bagian, dalam setiap waktu, dalam setiap hari kehidupan kita, dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam diri kita, Tuhan itu punya tujuan. Dia bukan Allah yang iseng, dia bukan Allah yang gak punya tujuan, dia juga bukan Allah yang pasrah dengan semua keadaan. Karena bagaimanapun juga dia mengendalikan segala sesuatu, dia menguasai segala sesuatu, dan dia melakukan segala sesuatu dengan tepat. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, persoalannya apakah Anda dan saya mengerti apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa itu. Itu yang kemarin saya sampaikan, supaya Bapak Ibu sekalian kita semua datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Jangan melewatkan setiap bagian dalam hidup ini tanpa pelajaran rohani. Jangan melewatkan setiap masalah dalam hidup ini tanpa satu keyakinan iman bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau Anda dan saya lakukan dan ketahui. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin katakan sekali lagi, kekristenan itu bukan sekumpulan teori, bukan sekumpulan dogma, bukan sekumpulan doktrin saja, tapi kekristenan adalah sebuah kehidupan hari lepas hari. Sikap, pikiran, kata-kata, semuanya merupakan kekristenan kita. Semuanya merupakan bukti siapakah Anda dan saya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, dalam setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu ingin membawa Anda dan saya naik. Itu sebabnya tadi kita menyanyikan sebuah lagu penyembahan, kasih-Mu yang melingkupi aku. Dialah yang akan membawa Anda dan saya terus naik bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya bukan hanya diberkati di dunia ini, tetapi Tuhan mau Anda dan saya juga menikmati kekekalan bersama-sama dengan Dia. Tuhan juga mau saudara dan saya bukan hanya sekedar hidup di dunia ini, tapi Tuhan juga mau saudara dan saya mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini. Dan rencana Tuhan itu adalah membawa Anda dan saya menjadi serupa dengan Kristus dalam kekekalan. Fokus hidup Anda dan saya adalah kekekalan, bukan di dunia ini. Apa yang Anda dan saya nikmati di dunia ini, hari-hari ini sudah membuktikan semuanya itu fana. Semuanya itu adalah sesuatu yang sementara dan bisa hilang. Apapun, mahal berapapun, bernilai berapapun hari-hari ini, kadang-kadang nilai itu ada karena kita yang menilainya. Tetapi dengan situasi yang berbeda, maka semua nilai-nilai itu tidak berarti. Sebagai contoh, kalau hari ini ada banyak orang yang punya mobil itu mahal, bagus, dan memang itu bagus dan memang itu mahal. Saya tidak mengingkari hal itu. Tapi beberapa peristiwa menunjukkan bahwa barang-barang yang mahal itu menjadi tidak berarti pada waktu ada kondisi tertentu seperti hari ini. Berapapun mahal mobil yang Anda dan saya buat, kita nggak bisa pakai.
Mengapa? Karena itulah sesuatu barang yang sifatnya fana. Lah, kalau hidup Anda dan saya hanya fokus, hanya melulu berpikir tentang semua yang sementara ini, betapa tidak berartinya hidup Anda dan saya. Ada satu nilai yang tidak pernah berubah, dan nilai itu adalah nilai kekekalan. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Tuhan, kata si pemazmur, Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Kita harus tahu jalan-jalan Tuhan. Apa yang Tuhan maksudkan melalui semua ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah memberikan pandemi ini kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan sakit-penyakit ini kepada kita. Saya sangat percaya itu. Tapi saya juga percaya bahwa kalau Tuhan izinkan itu terjadi, bukan hanya di sekeliling kita, tapi juga menimpa beberapa kekasih-kekasih kita, beberapa saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada sesuatu yang Anda dan saya bisa pelajari dari situ. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau Anda dan saya belajar dari situ. Bukan apa-apa, supaya Anda dan saya makin mengerti apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, tunjukkan. Beritahukan itu hanya sekilas, tapi tunjukkan itu sudah menunjukkan satu kesediaan untuk mengikuti. Lalu dikatakan, bawalah aku berjalan. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama, Tuhan beritahukan jalan. Anda dan saya mau Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya ingin ulangi lagi apa yang saya sampaikan kemarin. Pagi ini saya mau sampaikan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau Anda dan saya semakin dekat dengan Dia. Hari-hari ini membuktikan bahwa Anda dan saya nggak bisa bergantung pada siapa-siapa. Bahkan tidak bisa juga tergantung pada pendeta atau gembala. Mereka bisa mendoakanmu, saya percaya. Mereka engkau bisa WA curhat dan semuanya, saya percaya itu. Tapi tidak ada yang lebih maksimal, yang bisa mengembalakan, yang bisa memimpinmu, yang bisa membawamu naik, yang membawamu nyaman, tenang, aman selain daripada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan berkata, pemazmur berkata, beritahukan jalan-jalanmu, tunjukkan, dan yang terakhir, bawa. Beritahukan jalan-jalanmu, yang kedua tunjukkan jalan-jalanmu, yang ketiga bawa. Pada waktu Tuhan memberitahukan jalan-jalannya, pada waktu Tuhan memperlihatkan semuanya, banyak orang menjadi lengah. Mereka melihat dari sisi yang lain. Itu sebabnya mereka nggak dapat apa-apa. Melalui banyak peristiwa dalam hidup ini, hidupnya, imannya, kepercayaannya, kasihnya pada Tuhan tidak pernah berubah. Pola pikirnya terhadap Tuhan tidak pernah berubah. Kenapa? Karena dia nggak tahu jalan-jalan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu. Yang kedua, tunjukkan itu. Apa bedanya beritahu dengan tunjukkan? Beritahu itu hanya sekedar informasi. Beritahu itu hanya sekedar pengenalan. Tapi tunjukkan itu sudah menunjukkan arahnya. Saya pernah bertanya, saya bisa bertanya kepada satu orang misalnya di Sulawesi. Tunjukkan dari saya perjalanan dari Makassar ke Palu. Dari Makassar ke Manado, jalan darat. Saya bisa tanya pada orang, atau saya bisa cari di Google Map. Saya bisa lihat, tapi itu semua hanya pengetahuan. Lain halnya kalau saya hari ini terbang, misalnya sudah boleh terbang ke Makassar, dan kemudian sampai di sana, saya tanya kepada orang di Makassar, Pak, tunjukkan kepada saya jalan menuju Manado, jalan ke Palu. Artinya apa? Sudah ada kesediaan saya untuk pergi ke sana. Halo. Dan setelah orang itu menunjukkan, tapi saya juga tidak mengerti, saya akan bertanya langkah selanjutnya kepada dia. Pak, bawa saya ke jalan itu. Bapak mau nggak jadi guide saya? Itulah yang terjadi dengan hari-hari ini di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang Anda dan saya lihat, apa yang Anda dan saya alami. Sebagai hamba Tuhan, saya mau menyatakan, sejak pandemi ini mulai berjalan, saya mencari Tuhan, saya merenung di hadapan Tuhan, saya membuka diri di hadapan Tuhan. Tuhan, tunjukkan kepada saya apa yang sebenarnya, beritahukan kepada saya apa yang sedang terjadi. Kemudian Tuhan, saya mau ikut Engkau, tunjukkan kepada saya, bawa saya. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini ada banyak orang salah mengerti tentang maksud Tuhan di balik semua ini. Sekali lagi, dengan segala hormat Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah setuju dan saya tidak pernah mengatakan bahwa pandemi virus ini berasal dari Tuhan. No, tidak. Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat buat Anda dan saya. Tapi saya percaya bahwa Dia memegang kendali atas semua itu. Itu sebabnya kalau hari-hari ini di sekitar kita, lingkungan kita mengalami itu, bahkan kekasih-kekasih kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan sekerja kita mengalami itu, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau. Dan itulah sebabnya pagi ini
Bapak Ibu sekalian, kembali saya mau mengatakan, tidak ada pilihan lain daripada Anda dan saya. Tidak ada pilihan lain daripada kita. Kalau kita ingin mengetahui jalan-jalan Tuhan, kalau kita ingin Tuhan menunjukkan jalan-jalan Tuhan, kalau kita ingin Tuhan membawa, tidak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Yesaya pasal 1 ayat 19 berkatakan, jika kamu mau menurut dan mau mendengarkan, kamu akan memakan hasil yang baik, hasil terbaik dari tanah itu. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita akan dapatkan pelajaran yang terbaik. Ada pelajaran yang biasa, tapi ada pelajaran yang terbaik. Semua yang didapatkan itu tergantung apakah Anda dan saya mau membuka hati, apakah engkau dan saya mau membuka diri. Saya merenung sejak hari pertama saya datang pada Tuhan. Tuhan, saya tahu persis situasi yang terjadi tidak saya bisa mengerti. Hari demi hari saya makin mengerti keadaannya. Hari demi hari makin tanda petik, makin membuat saya terkagum-kagum dengan cara Tuhan. Mengapa saudaraku? Karena ini adalah satu cara Tuhan untuk membawa tiap keluarga, untuk membawa tiap pribadi datang kepada Tuhan. Pada ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian, setiap hidup Anda dan saya akan berakhir pada kekekalan. Tuhan mau setiap Anda dan saya kembali kepada proses rencana Allah yang semula. Allah ingin bersekutu dengan Anda, Allah ingin bersekutu dengan kita, Allah ingin bersama-sama dengan kita. Setiap pribadi memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Anda dan saya diizinkan Tuhan mengalami situasi seperti ini. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa banyak melakukan apa-apa. Tapi ada banyak orang yang setelah keadaan ini pun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa? Karena dia tidak punya willingness, dia tidak punya keinginan untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan bawa aku. Bagaimana kita bisa membawa? Bagaimana Allah bisa membawa hidup Anda dan saya di jalannya? Dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin hidup Anda dan saya. Roh Kudus bukan hanya sekedar pribadi Allah yang ketiga, tapi dia adalah pribadi yang Anda dan saya bisa bersekutu. Awal-awal saya melayani Tuhan, saya selalu diingatkan untuk bergaul dengan Roh Kudus. Awal-awal saya melayani Tuhan, saya selalu diingatkan untuk mendengarkan suara Tuhan. Pagi ini, hari ini, apakah suara yang sama itu masih terdengar jelas dalam telinga kita? Apakah suara yang sama, tuntunan yang sama itu masih terdengar jelas dalam telinga kita? Sehingga hidup Anda dan saya bukan lagi dikuasai, bukan lagi dipimpin oleh keadaan, tapi hidup Anda dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Mari pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Anda semua, apapun yang sedang kau hadapi dalam hidup ini, jangan terpengaruh dengan semua keadaan yang sedang terjadi. Mungkin kau berpikir tentang lingkunganmu, mungkin kau berpikir tentang bisnismu, mungkin kau berpikir tentang pekerjaanmu, mungkin kau berpikir tentang pelayananmu. Pagi ini saya mau katakan, Roh Kudus sanggup, Tuhan sanggup untuk memimpin, mengembalikan semua keadaan itu. Tuhan mau membawa kau menaik, tapi satu persyaratannya, apakah kau sudah mampu mendengar suara Tuhan? Apakah kau sudah mampu mengerti maksud Tuhan di balik semua itu? Apakah kau sudah mengerti jalan-jalan Tuhan? Kalau kau dan saya mengerti, satu kali sebentar lagi kita akan lewati masa ini, kita akan kembali hidup normal, tapi dengan satu pengertian, dengan satu pewahyuan, dengan satu pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Tadi malam saya telepon satu orang, saya katakan begini kepada orang itu, jam 11 malam saya telepon, karena saya lihat dia tidak tidur, saya katakan kepada dia, pada ujungnya Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini tidak ada satupun yang bisa kita lakukan dalam hidup ini selain menyembah Tuhan. Bisnis apa yang hari ini Anda lihat, pelayanan apa yang hari ini Anda lihat, gedung sebagus apapun apa yang hari ini, semua kosong karena semua harus di rumah. Mengapa ini semua terjadi? Allah mau, Allah mengizinkan, Allah memegang kendali, Allah mau Anda dan saya kembali dekat dengan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan semua kebaikan Tuhan, merenungkan semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu pagi hari ini, saya tahu Anda sedang berpikir tentang banyak hal, tapi pagi ini biarkan, izinkan Tuhan berbicara dalam hidup Anda. Duduk di bawah kaki Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan, show me your way, tunjukkan kepada kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Lead me, bawa kami terus dekat dengan Engkau, bawa kami terus menyembah Engkau, bawa kami terus datang kepadamu. Pagi ini datang kepada Tuhan. Korana masa kaya rana maya rana maya rana maya rana maya rana. Kasihmu
sembah Dia. Mari ku pagi hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan yang menjamah setiap jemaat. Apapun yang mereka butuhkan pagi hari ini. Hari ini mereka yang mulai khawatir, mereka yang masih ketakutan, mereka yang masih sakit. Hari ini mereka yang menanti-nantikan jalan-jalanmu, mereka yang membutuhkan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai hamba Allah, aku berkata kepadamu Bapa, Roh Kudus bekerjalah atas hidup mereka. Kau menjamah setiap mereka dimanapun mereka berada. Kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada setiap kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Bawa kami berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Bawa kami berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran dan Engkau adalah kebenaran. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami berdoa melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Kami mengerti dengan persis, dengan tepat apa yang menjadi keinginan-Mu. Kami mengerti dengan tepat apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kami. Roh Kudus pimpin setiap kami. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus akan memimpin segenap langkah hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaan bisnismu, pelayananmu, apapun yang kau kerjakan hari ini. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memimpin, dan Tuhan yang akan membawa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Dengan kemuliaan, dengan tepuk tangan dari Tuhan. Shalom, sampai ketemu di ibadah penyembahan besok pagi. Nanti malam kita akan ada ibadah Revival Center jam 8 di channel, di link yang sama di FB, Facebook maupun di Instagram. Tuhan Yesus memberkati.